Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Yoga Diansah. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah konsep dasar IPS yang diampu oleh Bapak Angga Setiawan, MPD. Pandemi COVID-19 dan perkembangannya. Pandemi COVID-19 dimulai pada akhir 2019 dan dalam waktu singkat menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan jutaan kematian. Negara-negara di seluruh dunia menerapkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran virus ini, seperti pembatasan perjalanan, lockdown, dan program vaksinasi massal. Seiring berjalannya waktu, virus SARS-CoV-2 terus bermutasi, menghasilkan varian-varian baru. Setiap varian memiliki karakteristik yang berbeda, seperti tingkat penularan yang lebih cepat, keparahan gejala, atau kemampuan untuk menghindari sistem kekebalan tubuh. Varian Delta yang muncul pada 2020 sempat menjadi dominan karena penyebarannya yang cepat. Varian Omicron pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan pada November 2021. Penemuan ini segera menarik perhatian dunia karena mutasi yang terkandung dalam varian ini sangat berbeda dengan varian sebelumnya. WHO mengidentifikasi Omicron sebagai varian yang memiliki banyak mutasi pada protein spike, bagian virus yang digunakan untuk mengikat sel manusia. Mutasi ini memungkinkan Omicron untuk lebih mudah mengikat sel tubuh manusia, yang bisa menjelaskan tingginya tingkat penularan varian ini. Pandemi COVID-19 telah memengaruhi hampir semua aspek kehidupan. Sejak awal kemunculannya di Wuhan pada Desember 2019, virus ini telah menyebar ke seluruh dunia, mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan bersekolah. Banyak sektor bisnis yang terpaksa tutup. Perekonomian global mengalami penurunan, dan banyak orang kehilangan pekerjaan mereka. Pemerintah di berbagai negara memberlakukan kebijakan lockdown dan pembatasan sosial untuk menekan penyebaran virus. Namun, meskipun begitu, kita melihat munculnya tantangan baru seperti varian baru virus yang lebih menular. Salah satunya adalah varian Omicron. Apa yang Anda rasakan ketika pertama kali mendengar tentang virus ini? Apakah Anda langsung merasa cemas atau lebih banyak bertanya-tanya? Adakah perubahan besar dalam rutinitas Anda yang langsung terjadi begitu pandemi dimulai? Omicron pertama kali ditemukan di Afrika Selatan pada November 2021. Penelitian segera menemukan bahwa Omicron memiliki banyak mutasi pada protein spike yang menghubungkan virus dengan sel manusia. Mutasi ini membuat virus lebih menular. Kenapa? Meskipun gejala yang ditimbulkan pada banyak kasus lebih ringan dibandingkan varian sebelumnya, beberapa negara langsung memperketat kebijakan perbatasan untuk mencegah penyebaran Omicron. Sementara vaksinasi semakin diperluas untuk mencegah infeksi lebih lanjut. Apakah Anda merasa lebih waspada terhadap pandemi ketika mendengar tentang Omicron, mengingat bahwa gejalanya cenderung lebih ringan? Apakah itu membuat kita merasa lebih aman, justru malah lebih lengah? Oke, sekarang kita akan membahas tentang mekanisme penularan virus COVID-19.
COVID-19 menyebar melalui tetesan udara atau droplets yang keluar saat seseorang batuk, bersin, atau bahkan berbicara. Tetesan ini bisa menginfeksi orang lain jika menghirup udara yang terkontaminasi atau menyentuh permukaan yang telah terpapar virus. Penularan Omikron yang lebih cepat kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu penjelasannya adalah mutasi pada protein spike yang membuat virus lebih mudah menembus lapisan sel manusia. Selain itu, varian ini mungkin lebih mampu menghindari sistem kekebalan tubuh yang sudah terbentuk, baik melalui vaksinasi maupun infeksi sebelumnya. Data awal yang dihimpun oleh WHO menunjukkan bahwa Omikron bisa menyebar lebih cepat dibandingkan dengan varian Delta. Hal ini terlihat jelas di beberapa negara seperti Afrika Selatan, di mana di negara ini Omikron dengan cepat menggantikan Delta sebagai varian yang dominan. Bahkan di Inggris yang masih didominasi Delta, penyebaran Omikron terdeteksi dalam waktu yang sangat singkat, bahkan sangat cepat dalam proses penyebaran virus ini. Salah satu aspek yang membedakan Omikron dari varian lainnya adalah kemampuannya untuk lebih efisien menginfeksi individu yang sebelumnya sudah terpapar virus atau divaksinasi. Jadi virus ini bisa menginfeksi seseorang yang sebelumnya sudah pernah terpapar virus atau sudah divaksinasi. Begitu kuatnya virus ini ya teman-teman. Ini menunjukkan bahwa Omikron mungkin bisa menghindari sebagian perlindungan yang diberikan oleh vaksin dan kekebalan alami. Wow, sangat berbahaya sekali ya virus ini. Baik, virus COVID-19 terutama menyebar melalui tetesan udara yang terbentuk saat seseorang yang terinfeksi batuk, bersin, atau bahkan berbicara. Tetesan kecil ini bisa bertahan di udara atau menempel di permukaan benda yang kita sentuh. Dan jika kita menyentuh, kemudian menyentuh wajah, virus bisa masuk melalui hidung, mulut, atau mata. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak, memakai masker, dan di tempat umum kita mengurangi resiko penularan seperti mengikuti protokol-protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Supaya apa? Supaya kita bisa menghindari dampak penularan virus-virus tadi. Nah, sekarang saya mau bertanya, bagaimana menurut Anda apa yang lebih efektif dalam mencegah penularan, mengenakan masker atau menjaga jarak, atau keduanya sama penting? Bagaimana kebijakan protokol kesehatan di tempat Anda selama pandemi? Baik, Omikron lebih mudah menular dibandingkan varian Delta. Data dari berbagai negara menunjukkan bahwa Omikron dapat menggantikan varian Delta dalam waktu yang sangat cepat. Di Inggris misalnya, meskipun Omikron menyebar dengan cepat, pemerintah melaporkan bahwa meskipun ada peningkatan kasus, jumlah orang yang mengalami gejala berat tetapi lebih rendah. Namun, kecepatan penyebarannya yang luar biasa menjadi tantangan baru dalam mengendalikan pandemi. Apa yang menurut Anda menjadi alasan mengapa Omikron bisa menyebar lebih cepat di beberapa negara dibandingkan di negara lainnya? Apakah hanya tingkat vaksinasi yang berbeda
atau ada faktor lain yang mungkin berperan? Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang penurunan efektivitas vaksin terhadap Omikron. Wah, bagaimana bisa kita yang sudah divaksin saat ada virus ini efektivitas vaksinnya itu menjadi berkurang? Berarti ini menandakan bahwa virus ini itu virus yang lebih kuat daripada virus-virus yang sebelumnya, lebih kuat daripada virus-virus yang pernah ada. Langsung saja kita bahas dalam bab ini. Bagaimana vaksin meningkatkan imunitas? Vaksin COVID-19 bekerja dengan cara mengajarkan sistem kekebalan tubuh untuk mengenali dan melawan virus. Ini dapat mengurangi risiko infeksi, dan jika seseorang terinfeksi, memperkecil kemungkinan gejala berat atau kematian. Efikasi vaksin terhadap varian-varian baru. Efikasi vaksin terhadap berbagai varian COVID-19 telah diuji secara terus-menerus. Varian Delta misalnya, sempat mengurangi efektivitas vaksin, terutama pada orang yang hanya menerima 1 dosis vaksin. Omikron dengan mutasi yang lebih banyak diyakini bisa lebih mengurangi efektivitas vaksin dalam mencegah infeksi. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana data yang diperoleh oleh WHO. Langsung saja, pengurangan efikasi terhadap Omikron. Data awal dari WHO. WHO mengungkapkan bahwa meskipun vaksin masih efektif dalam mencegah gejala parah dan rawat inap, penurunan efikasi vaksin terhadap infeksi Omikron cukup signifikan. Ini berarti meskipun seseorang sudah divaksinasi, mereka masih berisiko terinfeksi Omikron, meski kemungkinan gejala yang timbul lebih ringan. Jadi orang yang telah divaksinasi masih bisa atau masih memiliki kemungkinan untuk bisa terjangkit virus ini, yakni virus Omikron. Menyikapi penurunan efikasi ini, banyak negara mendorong pemberian dosis ketiga atau booster untuk meningkatkan kekebalan terhadap varian baru, termasuk Omikron. Beberapa produsen vaksin seperti Pfizer atau BioNTech mengklaim bahwa dosis ketiga vaksin mereka efektif mengatasi Omikron. Wow, di sini kita sudah tahu ya bahwa ada vaksin yang sudah diklaim bahwa mampu bisa mengatasi virus ini, virus Omikron ini ya. Lalu dari segi keamanan dan efektivitas vaksin, meskipun ada penurunan efektivitas vaksin, banyak produsen vaksin termasuk Moderna dan Pfizer atau BioNTech tetap optimis. Mereka menyatakan bahwa vaksin mereka tetap memberikan perlindungan terhadap gejala berat dan kematian, bahkan terhadap varian Omikron. Nah, sekarang kita juga akan membahas lebih dalam tentang penurunan efektivitas vaksin terhadap Omikron. Vaksinasi dan imunitas tubuh. Vaksin COVID-19 bekerja dengan memicu sistem imun kita untuk mengenali dan melawan virus, bahkan sebelum kita terinfeksi. Beberapa jenis vaksin seperti vaksin mRNA atau Pfizer, Moderna, dan vaksin inaktif Sinovac, seperti yang telah kita dengar dulu ya waktu gentar-gentarnya di masa pandemi itu tentang vaksin ini. Lanjutkan, telah terbukti efektif dalam mengurangi tingkat keparahan penyakit. Meskipun demikian,
Dengan munculnya varian baru seperti Omicron, efektivitas vaksin dalam mencegah infeksi bisa menurun. Namun, penting untuk diingat bahwa vaksin masih sangat efektif dalam mencegah penyakit berat dan kematian. Kira-kira interaksi untuk memperpanjang durasi ini bagaimana ya? Apakah Anda merasa lebih percaya diri dengan vaksinasi? Atau Anda masih merasa khawatir tentang varian baru yang terus berkembang? Apakah Anda sudah menerima booster? Dan bagaimana pengalaman Anda dengan vaksinasi? Teman-teman sudah vaksin berapa kali? 1 kali, 2 kali, atau bahkan sudah 3 kali? Baik, selanjutnya adalah pengurangan efikasi terhadap Omicron. Beberapa studi menunjukkan bahwa vaksin COVID-19 meskipun dapat mengurangi keparahan gejala Omicron, tidak sepenuhnya mencegah infeksi. Oleh karena itu, banyak negara mendorong warga untuk mendapatkan vaksin booster. Misalnya, Pfizer melaporkan bahwa dosis ketiga dapat meningkatkan perlindungan terhadap infeksi Omicron hingga 70%. Wow, cukup tinggi ya teman-teman. Meskipun begitu, vaksin tersebut tetap sangat berguna untuk mengurangi risiko rawat inap atau kematian akibat infeksi. Kira-kira apa pendapat Anda tentang vaksin booster? Apakah Anda merasa vaksin yang ada sekarang sudah cukup untuk menghadapi semua varian? Atau kita perlu vaksin baru yang lebih efektif? Tuliskan pendapat teman-teman ya. Sekarang kita akan membahas tentang poin keempat, yakni gejala Omicron. Kira-kira gejala Omicron ini apa saja ya? Adakah teman-teman yang sudah tahu? Mungkin salah satu gejalanya bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Ya, gejala Omicron apakah lebih ringan? Langsung saja kita bahas. Beberapa laporan dari negara yang telah mengalami lonjakan kasus Omicron menunjukkan bahwa banyak orang yang terinfeksi mengalami gejala ringan. Gejalanya seperti batuk, demam ringan, kelelahan, atau pilek. Hati-hati ya ini, yang batuk, yang demam, yang kelelahan dan pilek bisa jadi terjangkit virus ini. Amit-amit. Hal ini berbeda dengan varian Delta yang sering menyebabkan gejala berat seperti sesak napas, kehilangan rasa atau bau, tidak bisa merasa, tidak bisa membau, dan bahkan membutuhkan akan perawatan intensif. Gejala umum dan penyebaran yang cepat. Meskipun gejalanya lebih ringan, penularan yang cepat dapat menyebabkan lonjakan kasus yang sangat besar. Benar-benar. Dalam beberapa minggu saja, Omicron bisa menggantikan varian Delta sebagai varian yang dominan, yang berpotensi meningkatkan jumlah kasus secara drastis. Bahkan jika tingkat keparahannya relatif rendah. Wah, tentunya ini sangat berbahaya, teman-teman, mengingat dampak dari penularan ini yang sangat cepat bisa mengakibatkan banyak korban-korban yang terjangkit virus-virus ini. Baik, gejala Delta yang lebih parah. Tadi kan kita membahas tentang gejala yang ringan ya. Sekarang ini gejala varian Delta yang lebih parah. Delta dikenal dengan gejalanya yang lebih berat, terutama pada individu yang tidak divaksinasi. Jadi ini terhadap seseorang yang belum divaksinasi akan mengalami gejala yang lebih parah ya teman-teman. Orang yang terinfeksi Delta, orang yang belum divaksinasi lalu terinfeksi varian Delta ini seiring membutuhkan perawatan rumah sakit dan lebih beresiko terkena komplikasi berat. Meskipun gejalanya ringan, tetapi perlu dicatat bahwa virus ini sangat menular, yang berarti lebih banyak orang terinfeksi, dan meskipun sebagian besar memiliki gejala ringan, masih ada kemungkinan untuk terjadinya lonjakan
pada jumlah pasien yang membutuhkan perawatan medis. Nah, tadi kan kita sudah membahas poin 4 ya. Sekarang kita akan lebih dalam membahas lagi di poin 4 ini, yakni tentang gejala Omikron apakah lebih ringan. Tentu kita akan membahasnya lebih dalam lagi. Gejala Omikron yang paling umum dilaporkan adalah batuk kering, hidung tersumbat atau pilek, sakit tenggorokan, dan demam ringan. Beberapa orang bahkan tidak menunjukkan gejala sama sekali meskipun terinfeksi. Ini lebih berbahaya ya. Kalau orang yang tidak menunjukkan gejala, dia pasti akan berpikir bahwa dia masih sehat-sehat saja, padahal dia sudah kemungkinan sudah terinfeksi. Ini lebih berbahaya jika tidak mengalami gejala. Ini sangat berbeda dengan varian sebelumnya, seperti Delta, yang menyebabkan gejala yang lebih berat. Bahwa dengan gejala yang lebih ringan, banyak orang akan lebih cenderung tidak mengikuti protokol kesehatan dan menyebarkan virus tanpa disadari. Jika Omikron memang menyebabkan gejala yang lebih ringan, apakah kita bisa merasa lebih aman, atau apakah justru kita perlu lebih berhati-hati karena bisa saja kita tidak tahu kita terinfeksi atau menularkan pada orang lain? Bagaimana pendapat teman-teman? Bagikan pendapat teman-teman juga ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pentingnya penelitian lanjutan, yakni penelitian terus berlangsung untuk memahami sepenuhnya dampak Omikron terhadap masyarakat global. Data lebih lanjut diperlukan untuk menentukan tingkat keparahan dan apakah varian ini akan mengubah landscape pandemi. Respon global dan langkah yang diperlukan. Perlunya kebijakan yang fleksibel, yakni pemerintah harus siap untuk merespons dengan cepat jika Omikron terbukti menyebabkan lonjakan kasus. Ini termasuk mempercepat vaksinasi booster dan mempertimbangkan kebijakan pembatasan sementara jika diperlukan. Seperti yang telah diberikan oleh para pemerintah dulu ya, tentang masa pandemi COVID-19, pemerintah memberlakukan seperti aturan-aturan untuk menjaga jarak, mematuhi protokol-protokol yang ada di saat pandemi sedang berlangsung, seperti social distancing dan lain-lain. Lalu yang poin kedua, masyarakat yang tetap waspada. Masyarakat harus tetap waspada. Masyarakat perlu tetap mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, seperti yang dianjurkan oleh peraturan yang sudah diberlakukan dulu pada masa penyebaran COVID-19. Vaksinasi juga tetap menjadi kunci dalam mengurangi dampak Omikron. Vaksinasi tetap penting, harus dijalankan. Orang-orang yang belum divaksinasi harus segera vaksinasi untuk menekan tingkat penularan yang lebih rendah. Baik. Sekarang kita akan membahas secara lebih dalam tentang poin 5, yakni keparahan klinis Omikron. Apa saja ini? Nah, tentu keparahan Omikron. Meskipun gejala yang dilaporkan cenderung lebih ringan, para ahli mengingatkan bahwa kita masih perlu melakukan penelitian lebih lanjut mengenai efek jangka panjang dari infeksi Omikron. Beberapa orang yang sembuh dari COVID-19, baik varian lama maupun Omikron, melaporkan adanya long COVID, yakni gejala yang bertahan lama setelah infeksi selesai, seperti kelelahan, sakit kepala, dan gangguan konsentrasi. Interaksi untuk memperpanjang durasi.
Apakah Anda pernah mendengar tentang long COVID? Apakah teman-teman telah mendengar tentang long COVID ini? Menurut Anda, apa langkah yang sebaiknya diambil oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi dampak jangka panjang dari pandemi ini? Tuliskan pendapat teman-teman ya. Oke, setelah kita membahas poin 5 tadi, kita akan melanjutkan pembahasan dari poin 6, yakni langkah-langkah untuk mengatasi penyebaran virus ini. Nah, kira-kira apa saja teman-teman langkah-langkahnya? Apakah langkah-langkah bisa kita bahas secara detail dalam poin yang sekarang ini? Langsung saja, yakni langkah yang pertama seperti di poin yang sebelumnya ya, pentingnya penelitian lanjutan, yakni penelitian lebih lanjut akan terus dibutuhkan untuk memahami sepenuhnya bagaimana Omikron dan varian lainnya mempengaruhi tubuh kita. Seluruh dunia terus memantau perkembangan virus ini dan banyak harapan bahwa dengan peningkatan vaksinasi dan penguatan protokol kesehatan, kita bisa mengatasi pandemi ini dengan lebih baik. Yakni poin yang kedua, bagaimana Anda melihat masa depan pandemi ini? Apakah kita akan terus menghadapi varian baru yang lebih mudah menular, atau justru ada harapan bahwa virus ini akan semakin melemah seiring berjalannya waktu? Bagaimana menurut teman-teman? Teman-teman bisa memberikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Bagaimana tentang pembahasan virus ini? Apakah sudah jelas? Dan saya memiliki ringkasan dari pembahasan ini. Baik, mulai dari awal kita akan membahas tentang pandemi COVID-19 dan perkembangannya, yakni Omikron, yaitu pengenalan pandemi dan varian Omikron. Yang membahas tentang pandemi COVID-19 telah mengaruhi hampir semua aspek kehidupan. Sejak awal kemunculannya di Wuhan pada Desember 2019, virus ini telah menyebar ke seluruh dunia, mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan bersekolah. Banyak sektor bisnis yang terpaksa tutup, perekonomian global mengalami penurunan, dan banyak orang kehilangan pekerjaan mereka. Pemerintah di berbagai negara memperlakukan kebijakan lockdown dan pembatasan sosial untuk menekan penyebaran virus. Namun, meskipun begitu, kita melihat munculnya tantangan baru seperti varian baru virus yang lebih menular. Salah satunya adalah varian Omikron. Virus ini adalah virus yang baru muncul, yakni termasuk dari varian COVID-19, yakni adalah varian virus Omikron yang memiliki gejala yang terbilang ringan atau bahkan gejalanya tidak ada pada beberapa orang, dan tentunya gejala yang tidak terlihat itu malah menjadi suatu hal yang berbahaya karena menyebabkan orang tersebut merasa bahwa dia sedang tidak terjangkit virus ini karena dia merasa tidak merasakan gejala-gejala yang telah disebutkan bahwa jika telah terjangkit virus ini maka akan mendapatkan gejala-gejala awal seperti batuk, demam ringan, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, dan beberapa poin tadi. Varian-varian Omikron ini sangat mengkhawatirkan tentunya. Omikron ini yang ditemukan di Afrika Selatan pada November 2021. Peneliti langsung menemukan bahwa Omikron memiliki banyak mutasi pada protein spike yang menghubungkan virus dengan sel manusia. Nah, mutasi ini membuat virus lebih menular meskipun gejala yang ditimbulkan pada banyak kasus lebih ringan dibandingkan varian sebelumnya. Beberapa negara langsung memperketat kebijakan perbatasan untuk mencegah penyebaran Omikron.
sementara vaksinasi semakin diperluas untuk mencegah infeksi lebih lanjut. Seperti yang pernah dilakukan dulu ya pada masa waktu pandemi COVID-19, pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan seperti mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, social distancing, dan kebijakan-kebijakan lainnya yang diharapkan mampu bisa menekan tentang penyebaran atau terjangkitnya COVID-19 ini. Baiklah, pembahasan ini sudah akan saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf dari pembahasan yang telah saya berikan. Saya akhiri, atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.